Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagarian dengan NIM 2402011102026 dari kelas Bisnis Big Data MJ807. Pada kali ini saya akan memaparkan UTS Bisnis Big Data mengenai model Project Based Learning, yaitu perancangan penerapan bisnis Big Data. Yang pertama, saya mengambil contoh model bisnis e-commerce Tokopedia. Tokopedia merupakan platform marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Seluruh aktivitas bisnis, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga layanan pelanggan, telah terintegrasi dalam sistem informasi. Nah, untuk tahapan yang pertama, tahapan dari e-commerce Tokopedia ini, pembeli, yaitu pelanggan mencari dan memilih produk yang ingin dibeli melalui aplikasi Tokopedia. Step kedua, di aplikasi Tokopedia, yaitu platform yang menghubungkan pembeli, penjual, dan sistem transaksi secara online. Step ketiga, sistem pemesanan. Dengan yang pertama, mencek data produk, yang kedua, cek stok barang, dan tiga, sampai proses pembayaran. Step keempat, yaitu melalui database transaksi, yaitu seluruh data transaksi disimpan dan dikelola dalam bisnis data perusahaan. Step kelima, melalui penjual atau seller, penjual menerima notifikasi pesanan dan menyiapkan barang yang dipesan. Selanjutnya, untuk step ke-6, proses pengemasan. Barang dikemas sesuai standar sebelum diserahkan kepada jasa pengiriman. Melalui jasa pengiriman, kurir mengirimkan barang dari penjual ke alamat pelanggan. Dan step ke-8, pembeli menerima barang. Pelanggan menerima dan melakukan konfirmasi penerimaan barang. Step ke-9, rating dan ulasan. Pelanggan memberikan penilaian dan ulasan terhadap produk maupun layanan. Dan step ke-10, yaitu layanan pelanggan, menangani pertanyaan, keluhan, atau kendala yang dialami oleh pelanggan. Melalui proses transaksi dengan customer, proses transaksi dimulai ketika pelanggan membuka aplikasi Tokopedia dan mencari produk yang diinginkan. Setelah menemukan produk yang sesuai, pelanggan memasukkan barang ke keranjang belanja dan melakukan checkout. Sistem akan memverifikasi data pelanggan, ketersediaan stok, harga produk, biaya pengiriman, dan metode pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem secara otomatis mencatat transaksi ke database dan mengirim notifikasi kepada penjual untuk memproses pesanan. Data yang dihasilkan yaitu data pelanggan, riwayat pembelian, data pembayaran, data produk yang diminati, dan waktu transaksi. Melalui proses produksi dengan alurnya, penjual menerima pesanan dari sistem. Kedua, sistem mengurangi stok secara otomatis. Ketiga, penjual menyiapkan barang sesuai pesanan. Keempat, barang dikemas dan diberi label pengiriman. Dan status pesanan diperbarui pada sistem. Data yang dihasilkan yaitu data stok, data produksi atau persiapan barang, data supplier, dan data waktu pemrosesan pesanan. Selanjutnya, proses distribusi. Melalui jasa logistik, setelah produk selesai dikemas, sistem Tokopedia terhubung dengan jasa terlogistik seperti JNT, JNE, Si Cepat, dan Antaraja. Alurnya, distribusi, sistem membuat nomor resi, kurir menjemput barang, dan barang dikirim ke pelanggan. Pelanggan dapat melacak status pengiriman secara real-time, dan sistem memperbarui status hingga barang diterima. Data yang dihasilkan yaitu data lokasi pengiriman, data tracking, lama pengiriman, dan kinerja kurir. Selanjutnya, proses layanan konsumen. Layanan konsumen dilakukan melalui yang pertama chat dengan penjual, customer service, pengajuan komplain, pengembalian barang atau retur, dan pusat bantuan. Untuk alur layanan, pelanggan mengirim pertanyaan atau keluhan, sistem mencatat tiket layanan, customer service melakukan penanganan, solusi diberikan kepada pelanggan, dan hasil penyelesaian tersimpan di dalam database. Data yang dihasilkan, data keluhan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, waktu penyelesaian masalah, dan rating layanan. Selanjutnya, yaitu rancangan penerapan Big Data. Kalau dicek dari pertama, melalui data transaksi, yaitu data yang berasal dari aktivitas pembelian, pembayaran, dan riwayat transaksi pelanggan. Selanjutnya, data produksi, data mengenai stok barang, persiapan pesanan, dan aktivitas penjual dalam memenuhi pesanan. Ketiga, data distribusi, data pengiriman barang seperti nomor resi, lokasi pengiriman, dan status pengantaran.
Keempat, data customer service. Data yang berasal dari keluhan, pertanyaan, ulasan, dan interaksi pelanggan dengan layanan konsumen. Selanjutnya, big data storage atau data warehouse atau data lake. Tempat penyimpanan seluruh data bisnis dalam jumlah besar yang berasal dari berbagai sumber. Selanjutnya, data processing atau Hadoop atau Spark, yaitu proses pengolahan dan analisis data menggunakan teknologi big data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya, business intelligence dashboard dan analitik. Tampilan hasil analisis data dalam bentuk laporan, grafik, dan dashboard yang mudah dipahami. Dan selanjutnya, manajemen perusahaan. Pihak yang menggunakan hasil analisa untuk mendukung pengambilan keputusan strategi bisnis. Nah, selanjutnya, jenis data yang ditampung. Yang pertama, itu data transaksi. Kalau kita lihat dari grafik sebelumnya, data transaksi terdiri dari jumlah pembelian, nilai transaksi, dan produk terlaris. Kedua, data produksi, yaitu stok barang, kecepatan pemrosesan. Ketiga, data distribusi, yaitu waktu pengiriman, lokasi pelanggan. Selanjutnya, data pelanggan, menampung riwayat pembelian, preferensi produk, dan rating dan ulasan. Dan terakhir, data customer service, yaitu jenis keluhan, tingkat kepuasan pelanggan. Selanjutnya, keunggulan penerapan Big Data. Metode Big Data yang diusulkan mengacu pada konsep predictive analytics menggunakan approach Spark dan machine learning. Referensi jurnalnya dari Khan N. Yakub, IHSM IAT tahun 2014 mengenai Big Data, Survei Teknologi, Opportunity, dan Challenge. Scientific World Journal. Rancangan keunggulan Big Data, yaitu prediksi permintaan produk. Sistem dapat memprediksi produk yang akan banyak dibeli berdasarkan musim, hari besar, tren pembelian. Manfaatnya, mengurangi kekurangan stok, dan meningkatkan penjualan. Kalau dilihat dari personalisasi rekomendasi produk, Big Data menganalisis riwayat pencarian, riwayat pembelian, dan produk favorit. Manfaatnya, rekomendasi lebih tepat sasaran, meningkatkan peluang pembelian. Selanjutnya, optimasi distribusi. Keunggulannya, data pengiriman dianalisis untuk mengetahui jalur tercepat, wilayah dengan keterlambatan tinggi, dan kinerja kurir. Manfaatnya, pengiriman lebih cepat, dan biaya logistik lebih efisien. Selanjutnya, keunggulannya yaitu analisis kepuasan pelanggan. Big Data dapat mengelola rating, review, komplain pelanggan. Manfaatnya, mengetahui penyebab ketidakpuasan pelanggan, dan meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya, dashboard manajemen real time. Manajemen dapat memantau penjualan harian, produk terlaris, performa seller, dan tingkat kepuasan pelanggan. Manfaatnya, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat. Baik, sekian persentase dari saya untuk UTS Bisnis Big Data. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.